here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ku ada saat ini Tuhan. Mari katakan cuma ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih setia-Mu. Katakan sekali lagi. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih setia-Mu. Terima kasih, mari angkat tangan berkata, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih.
Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu Tuhan. Thank you for your grace Tuhan. Abounds to me. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your kasih Tuhan. Oh, biar mereka utara, selatan, timur, barat, mereka berbondong-bondong menyembah-Mu Tuhan. Setiap tuntutan bertemu, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami akan bertumbuh berbuah. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami berani. Sebab di dalam-Mu Tuhan kami akan berbuah lagi setiap hari. Sebab di dalam-Mu Tuhan kami menikmati perjanjian-perjanjian. Kami mulai
bisu akan berbicara, yang lumpuh akan berjalan. Mereka yang buta akan berjaya, yang lumpuh akan berjalan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada perkara mustahil di hadapan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan mendeklarasikan sikap iman kami di hadapan-Mu. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih sebab Kau besar. Mari katakan bersama-sama di pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Perbuatanmu ajaib. Oh. Jiwa-jiwa diselamatkan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika kami memuji menyembah Engkau, ketika kami mempermuliakan nama-Mu, itu bukan berarti Tuhan supaya kami diberkati. Itu bukan untuk kami Tuhan Yesus diselamatkan, tetapi justru itu semuanya sebagai ucapan syukur kami karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ketika kami beribadah di tempat ini Tuhan, itu bukan karena kami menyuap Engkau supaya Engkau memberkati kami. Lebih daripada itu Tuhan Yesus, itu semuanya karena ucapan syukur kami, karena Engkau sudah memberkati kami. Kau dewasakan jemaatku di tempat ini supaya mereka mengerti Tuhan Yesus. Ketika mereka berdoa, ketika mereka beribadah, ketika mereka memuji Engkau, bukan mereka supaya diberkati, bukan mereka supaya mendapatkan keselamatan, karena semuanya ini bukan suap, karena Engkau tidak bisa disuap. Tapi semuanya itu Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kami, karena kami sudah peroleh semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau layakkan setiap kami. Engkau layakkan Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Engkau juga layakkan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus yang sudah ambil bagian, baik penerima tamu, tim musik, pujian, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu itu benar-benar dari Engkau. Dan setiap kami yang melayani,
Jauhkan kami daripada mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ibadah ini kami serahkan, kami tabiskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, yang percaya katakan Amin. Amin. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus.
pujikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama yuk. Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu indah. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku agungkan, ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan Adonai kami. Segala kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, dan diberkatilah kamu yang datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali lagi beribadah, walaupun mungkin di antara kita ada yang keluar kota, ada yang punya anak kecil, atau mungkin juga ada yang sakit, ya, nggak masalah, ya. Yang penting kita yang sehat, kita semua hadir, kita yang rindu untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan dan bersama di tempat ini kita semua boleh hadir semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bisa nggak saudara bayangkan kebaikan Tuhan yang luar biasa? Kalau kita masih bisa ada sekarang, kita masih bisa bernafas, dimana kita lihat begitu banyak orang di luar sana, 66% yang depresi, 65% yang cemas, ya kan?
Begitu banyak orang di samping-samping kita yang dalam ketakutan, ya, stres karena nggak ada pekerjaan dan sebagainya, ya, juga ketakutan sampai nggak berani keluar rumah dan seterusnya, dan itu terus, ya. Tadi pagi baru dengar lagi bertambah hari ini, ya. DKI kayaknya semuanya merah, ya, nggak ada yang kuning, yang hijau juga sedikit, tapi merah semuanya, ya. Oleh karena itu saya bayangin gitu, ya, betapa baiknya Tuhan kita ini kalau sampai kita hari ini masih bisa ibadah di dalam rumah Tuhan, ya. Kita masih bisa beraktivitas, ya. Kita masih bisa ketemu keluarga. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan Tuhan itu tetap terjadi karena kita tetap mencari Dia, dan kita tetap percaya kepada Dia, karena kita tetap setia sama Dia, kita tetap taat sama Dia. Itu sebabnya Dia, walaupun memang dikatakan bahwa Dia tetap setia walaupun kita nggak setia, tetapi kesetiaan Tuhan bukan hanya terbatas pada berkat, tetapi kesetiaan Tuhan juga batasnya ada pada penghukuman. Dia harus menghukum yang nggak taat dan yang nggak setia karena Dia setia, kan gitu. Tapi Dia juga harus memberkati orang-orang yang setia dan yang taat karena Dia setia. Jadi seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita salah kaprah dengan semuanya, ya. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, coba kita renungkan setiap hari bagaimana kebaikan Tuhan sampai kita masih bisa tenang, kita masih bisa jalan, kita masih bisa rekreasi, kita masih bisa ketemu keluarga, masih bisa beraktivitas, masih bisa segala macam, ya. Sekalipun mungkin nggak beraktivitas juga anak-anak Tuhan tetap tenang. Kenapa? Karena dia orang percaya, ya. Karena kita percaya bahwa perlindungan kita adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah, pagi hari ini kita mau dengar lagi, ya, tentang kehebatan dan kedahsyatan Tuhan buat kita semua. Hidup baru dengan genetika atau DNA Kristus, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, genetika atau DNA adalah pewarisan sifat, pewarisan, ya. Dengarkan baik-baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus. Nah, mau dengar baik-baik. Dengan apa? Kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus dengan sebuah kehidupan yang baru. Dengan DNA yang memiliki kode genetika yang baru, yaitu kode genetika milik Kristus yang bersifat ilahi. Nah, ini kita mesti tahu dulu, sebab banyak nanti kita dengar, ya. Jadi itu kita sebagai anak Tuhan, ya. Kita sudah dilahirkan di dalam Kristus. Kita memiliki DNA atau genetika milik Kristus yang bersifat ilahi, berarti beda. Beda dengan genetika atau DNA duniawi, jadi berbeda. Nah, genetika itu saya singkat aja, atau gen, itu adalah tempat penyimpanan data informasi di dalam kita. Genetika yang dibawa disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita sering dengar orang ngomong begini nih, kamu sakit jantung ya? Iya nih, soalnya emak gue, bapak gue, nenek gue, kakek gue juga sakit jantung. Nah, ya kan? Ya kan gitu kan? Ya sering dengar kayak gitu kan? Aduh, nenek moyang gue nih, dia juga punya penyakit kanker, dia punya penyakit ini, punya penyakit diabetes. Jadi sekarang nurun nih ke gue. Kan kita ya sering dengar, ya, benar nggak? Nah, seperti itu kita sering dengar. Kita sering dengar. Oleh karena itu saya mau
Saudara perhatikan baik-baik hari ini ya. Jadi saya paling gak suka dengar orang ngomong seperti itu, apalagi kalau udah ngomong keturunan ya. Kita ini udah bukan keturunan orang-orang nenek moyang kita, bukan keturunan orang tua, bukan keturunan siapa-siapa. Kita ini dilahirkan baru di dalam Kristus dengan DNA milik Kristus. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oh, jadi omongan kita mesti berubah. Nah, sekarang saya kasih tahu saudara. Jadi kalau gennya buruk, kalau gennya nenek moyang kita atau gennya orang tua kita buruk, jelek, berpenyakitan, penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit apalagi jantung, penyakit ginjal, penyakit apalagi begitu banyak penyakit kanker, tumor dan sebagainya. Nah, nanti itu turun menurun. Nah ya, itu kita katakan seperti ini pengetahuan ilmu pengetahuan berbicara seperti itu, ya kan? Jadi kalau nenek moyang kita buruk, ya gennya, anaknya juga buruk nanti. Cucunya juga ntar buruk, jadi semuanya buruk. Aduh, repot ya, begitu ya. Nah itu ilmu pengetahuan ya. Jadi saya nggak mau panjang lebar, saya mau singkat-singkat aja. Jadi itu menurut ilmu pengetahuan bahwa kalau nenek moyang kita, kalau orang tua kita berpenyakitan, kalau gennya buruk, DNA-nya jelek, buruk, segala macam, itu berpotensi, kita punya potensi juga untuk mengalami penyakit itu. Makanya kita sering dengar, ya kan? Mama gue sakit diabetes, gue pasti ntar sakit diabetes juga nih. Jangan-jangan gue juga diabetes nih. Waduh, ntar anak gue juga diabetes nih. Wah, jadi seluruh keturunan jadi diabetes. Ya, nah, dengar baik-baik saudara. Kalau gen atau genetika atau DNA ilmu pengetahuan ini sangat berpengaruh buat keturunan. Sekali lagi, kalau DNA ini sangat berpengaruh secara ilmu pengetahuan untuk keturunan, maka saya mau katakan, bagaimana dengan firman Allah? Bagaimana dengan firman Allah? Ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi DNA manusia turun-temurun. Bagaimana dengan firman Allah? Firman Allah berkata bahwa Allah punya cara untuk mempengaruhi dan mengubah genetika kita, untuk mengubah DNA kita menjadi genetika atau menjadi DNA sesuai kehendak Allah. Amin. Jadi dia bisa rubah. Amin. Dia bisa rubah. Kalau sekali lagi saya ulangi, kalau ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi manusia menerima DNA dari nenek moyang orang tua turun-temurun, maka firman Allah katakan bahwa Allah yang kita sembah yang hebat ini, dia sanggup dan dia mampu mempengaruhi, mengubah gen kita, mengubah DNA kita yang tadinya buruk keturunan nenek moyang, yang tadinya berpenyakitan keturunan nenek moyang, keturunan orang tua kita, dia bisa rubah menurut kehendaknya. Beri kemuliaan dulu buat kita. Amin. Ada di dunia punya orang tua punya penyakit gula dan segala macam bentuk penyakit. Ada, saya tahu. Tapi hari ini saudara harus dengar. Sekali lagi, kalau ilmu pengetahuan bisa mempengaruhi, maka saya katakan gini hari, firman Allah, Allah yang kita sembah sanggup mempengaruhi kita. Dia bisa merubah DNA kita menjadi DNA sesuai kehendaknya. Ya, saya baca ini juga sangat bahagia dan bangga sama Tuhan, sangat kagum sama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, jadi
Sekalipun ilmu pengetahuan berkata seperti itu tadi, ya, bahwa kamu nanti keturunannya, nanti kamu keturunan nenek moyang, keturunan orang tuamu punya penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini. Tetapi puji Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Makanya saya bilang kita tadi doa Bapak Gideon apa? Kita ibadah mengucap syukur. Begitu banyak, kalau orang Jawa bilang banyak yang Tuhan buat untuk kita. Saya udah bilang tadi, saya nggak bisa bayangin semua yang Tuhan kasih buat kita. Orang lain terkapar, semua orang lain sakit, orang lain begini, orang lain begitu, orang lain ikutin cara dunia, orang lain bilang keturunan ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bangga tiap hari, tiap minggu kita bisa dengar firman Tuhan, bisa dengar nasihat Tuhan, bisa ngerti siapa Dia, bisa ngerti siapa diri kita di dalam Kristus. Amin. Sehingga kita bangga, sehingga kita kagum sama Tuhan, sehingga kita tiap hari hanya mengucap syukur. Udah gak mikirin apa-apa kecuali mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, sekarang saya minta saudara bayangin, renungin bahwa saudara sudah punya DNA yang baru, yaitu DNA milik Kristus. Renungin 1 detik aja. Amin. Jadi artinya tidak boleh lagi keluar dari mulut kita. Artinya kita tidak boleh menyerah kepada DNA kita. Kita tidak boleh menyerah kepada DNA orang tua kita. Kita tidak boleh menyerah kepada DNA nenek moyang kita. Gak ada urusan, semua udah putus. Bilang semua sudah putus. Semua kutuk sudah putus. Gak ada. Jadi anak Tuhan, saya minta dengan sangat, tolong mulai ini hari, setelah engkau mengerti, setelah engkau mendengar, setelah engkau tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup mempengaruhi, yang sanggup merubah genetika kita, yang sanggup merubah DNA kita menjadi DNA Kristus, DNA yang ilahi. Jangan lagi ngomong, oh, gua keturunan bapak gue sakit gula. Oh, gua keturunan si A, si B, si C. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Saya kadang heran kalau orang tuh berani banget gitu ngutuk dirinya sendiri. Enak banget gitu ngomongnya sambil ketawa lah. Oh, biasa, gue kan keturunan emak gue. Gue keturunan bapak gue, keturunan nenek moyang gue, gak ada. Ini harus dirubah sekarang. Saudara, ini kasih Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kristus yang sudah naik ke surga. Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Kepada Dia kita punya pengharapan. Karena kita sudah hidup baru. Karena kita sudah lahir baru di dalam Kristus. Saudaraku, kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun perhatikan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam siapa? Di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam siapa? Dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku beri kemuliaan berfirman Tuhan. Dia yang hidup di dalam kita. Kalau Kristus hidup di dalam kita, memangnya Kristus kita punya penyakit? Ya? Memangnya Kristus mau tinggal di dalam orang yang tubuhnya penuh dengan penyakit? Saya udah mulai gemes nih. Bilang, tidak apa ya? Hah? Tidak apa ya? Tidak. Ngerti?
bahwa kita ini sehat. Bilang, saya sehat. Saya sehat. Saya tidak punya penyakit. Semua sudah diputus dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan tunggu imanmu. Kalaupun sekarang ada yang sakit, Tuhan tunggu imanmu. Dia mau engkau bangkit. Dia sudah mengaruniakan kita kuasa kebangkitannya. Dia mau kita bangkit. Dia mau kita percaya sama Dia. Jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma duduk-duduk dengar masuk sini keluar sini. Tapi kita mesti ngerti apa yang dikatakan oleh firman ini. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Hidup di dalam Yesus dapat mengakses sesuatu yang ilahi dari Yesus. Kalau kita hidup di dalam Yesus, segala yang kudus, segala yang suci, segala yang ilahi, kita bisa dapat dari Tuhan Yesus. Karena Dia ada di dalam kita. Sehingga hidup kita di dalam daging menurut Galatia 2 ayat 20. Dengan iman kita bisa mendapatkan sesuatu yang ilahi dari Yesus. Katakan amin. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Saya harap saudara-saudara yang saya kasih percaya sungguh kepada firman Allah. Karena firman Allah ini benar-benar adalah perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan buat kita adalah firman yang hidup. Bukan firman buatan manusia, tapi perkataan dari surga. Perkataan Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kita diberi hidup yang baru. Dengan genetika surgawi, dengan DNA surgawi, yaitu hidup Kristus sendiri ada di dalam kita. Bilang, Kristus ada di dalam saya. Saya memiliki DNA Kristus. Beri kemuliaan dulu buat saudara. Saudara, saya mau ajak saudara bayangin dan saudara renungin siapa diri saudara sebenarnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan hal ini Yesus tawarkan untuk semua orang. Bukan orang Kristen doang. Yesus tuh baik sekali. Sangat mengasihi umatnya. Mengasihi semua manusia. Bukan cuma orang Kristen. Dia menawarkan semua ini buat semua orang. Supaya semua orang memiliki hidup yang berbeda. Tuhan tawarkan juga buat kita pada pagi hari ini. Supaya kita mengerti bahwa kita punya hidup berbeda. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Saudara, kita punya hidup berbeda, saudara. Sangat berbeda, ya. Hidup surgawi, hidup ilahi. Saudaraku, Roma 5 ayat 17 kita lihat dulu. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita berbeda. Firman katakan di dalam Yesus Kristus kita hidup dan berkuasa. Kata aslinya adalah memerintah. Berarti kita hidup, kita berkuasa, dan kita memerintah. Waduh, sangat berbeda. Tapi banyak orang Kristen yang linglung karena mereka nggak tahu. Karena mereka juga nggak ngerti. Ada juga yang nggak mau ngerti. Ada juga orang Kristen yang bebal. Tapi anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan ke dalam tangan saya harus menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Amin. Karena Kristus hebat di dalam kita. Amin. Harus menjadi orang-orang yang berbeda. Karena Kristus luar biasa di dalam kita. Amin. Karena firman-Nya jelas. Kita di dalam Kristus diberi
diberikan kuasa, kita diberikan kehidupan, dan kita boleh memerintah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua karena Yesus Kristus. Kita diciptakan bukan hanya untuk hidup sekedar saja. Kita kasih hidup sama Tuhan bukan cuma begitu-begitu aja. Oh, puji Tuhan. Tetapi untuk hidup dan berkuasa, untuk hidup dan memerintah. Firman harus dicatat benar-benar supaya kita tahu siapa diri kita. Jadi jangan jadi orang Kristen yang ngeyel, jangan jadi orang Kristen yang masa bodoh, jangan jadi orang Kristen yang bebal, jangan orang Kristen yang bodoh. Tapi harus mengerti, saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup dikasih kuasa, berkuasa dan memerintah. Kita diberikan otoritas. Oleh sebab itu selalu hamba-hamba Tuhan, kalau mereka doa pelepasan, karena kita percaya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan semua, saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Bukan cuma pendeta yang bisa doa pelepasan, semua bisa, ya kan? Kalau dikhususkan oleh Tuhan, dia selalu katakan dengan kuasa dan otoritas dari Bapa di surga, dengan kunci kerajaan surga yang Tuhan karuniakan ke dalam tanganku, saya mau ikat segala kuasa kegelapan bla 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 dalam nama Yesus. Kita sudah dikasih kuasa, kita sudah dikasih otoritas dari Bapa di surga. Berarti bukan cuma pendeta, tetapi semua anak Tuhan adalah hamba Tuhan, harus bertindak. Amin. Harus bertindak. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita kenal Yesus, dengar baik-baik, sebelum kita hidup di dalam Yesus, kita ada di bawah kuasa siapa? Kuasa kegelapan, kuasa setan. Sebelum kita kenal Yesus, kita ada di bawah kuasa kegelapan. Tetapi ketika kita kenal Yesus, ketika kita berada di dalam Yesus, ketika Yesus ada di dalam kita, maka kita memiliki kehidupan yang berkuasa, kehidupan yang punya otoritas, kehidupan yang dapat memerintah atas kuasa kegelapan. Ngerti nggak? Kalau dulu kita diperintah sama kuasa kegelapan, kalau sekarang kuasa kegelapan harus diperintah oleh kita. Ngerti gak? Jangan dibalik-balik. Kita yang harus memerintah kuasa kegelapan, karena kita punya otoritas, kita punya kuasa, dan kita dapat memerintah dia. Nah kau iblis, dalam nama Yesus, pergi dia. Pergi. Karena firman yang bilang, bukan saya yang ngomong. Firman bilang kita punya kuasa, kita punya otoritas, kita bisa memerintah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal, sebenarnya ada 5 tapi saya singkat. Kekuatan atau kuasa dan kekuatan yang kita miliki dalam hidup yang baru ini, yaitu dalam Kristus Yesus, hidup yang bergenetika ilahi. Ada 3. Yang pertama, kita semua tahu Yesus naik ke surga, dan kita sudah tahu bahwa bukan Yesus bukan diangkat, Yesus juga bukan didorong, tetapi dia naik ke surga dengan kekuatan dari surga. Amin. Dengan kekuatan ilahi yang ada padanya, dia bisa naik langsung ke surga. Kan dulu saya udah bilang, di Israel ada pagar dan di dalamnya ada telapak kaki Tuhan 2000 tahun yang lalu masih ada, dan itu disemen, ditutup sama pagar, nggak boleh masuk di dalamnya. Kita bisa lihat dari luar. Nih Pak Gideon lagi mimpin orang ke Israel. Siapa yang mau ke Israel tolong tanda tangan ketemuin Pak Gideon aja, ya kan? Siapa yang mau ke Israel boleh ketemu sama Pak Gideon. Ada ini nggak bayarnya boleh nyicil nggak? Ya udah nanti bicara aja sama Bapak ya. Oke, kita lanjut. Ya,
Yang pertama, Yesus naik ke surga kita udah tahu. Yesus naik ke surga setelah dia mengalahkan maut di atas kayu salib. Dengan baik-baik. Hidup yang bergenetika ilahi adalah hidup yang berkuasa mengalahkan maut. Jadi kalau saudara percaya bahwa saudara punya DNA ilahi, punya genetika Kristus, maka saudara diberi kuasa untuk mengalahkan maut. Bilang, saya punya kuasa untuk mengalahkan maut. Aduh, gak ada, dunia gak bisa kasih kita seperti itu. Masalah-masalah yang lain yang terjadi dalam kehidupan manusia hari lepas hari mungkin bisa diatasi dengan cara teknologi, dengan cara kemampuan manusia. Tetapi ada satu hal yang benar-benar tidak bisa dikerjakan oleh teknologi apapun dan oleh manusia siapapun, yaitu membangkitkan atau menghidupkan manusia. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada yang dapat menghidupkan manusia. Kalau sudah mati, selesai. Hah? Ya kan? Kalau sudah mati, selesai. Jadi, kita punya kuasa untuk mengalahkan maut. Ini sangat luar biasa. Saya nggak bisa panjang lebar karena ada waktu singkat-singkat. Jadi tidak ada teknologi yang benar-benar dapat menghidupkan manusia. Kalau sudah mati, selesai. Tetapi sejak ribuan tahun yang lalu, Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, telah memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian. Hidup ilahi itu saat ini ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Beri kemuliaan Tuhan. Allah yang membangkitkan, Allah yang menghidupkan manusia. Di dalam Kristus ada di dalam saudara dan saya. Ngerti gak sampai sini? Bahwa saudara orang yang berbeda. Saudara bukan orang yang biasa-biasa. Saudara yang dikasih Tuhan. Secara fisik, memang kita masih hidup dalam kehidupan yang lama, katakan begitu. Ya kan? Secara fisik kita memang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi secara rohani, saya mau katakan, dalam kita sekarang bekerja kehidupan kebangkitan itu ada di dalam kita. Jadi secara fisik kita memang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi secara rohani kita atau kebangkitan Kristus bekerja di dalam kita. Wow, bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Ada di dalam saya. Ada di dalam saya. Ini yang pertama, saudara. Jadi saya harap kita menyadari sekarang bahwa kita sudah mempunyai sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kita sudah punya genetika ilahi yang memiliki kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kita. Sehingga kita bisa berkuasa atas kematian. Kita bisa berkuasa atas maut.
Jadi itu yang pertama, kekuatan dan kuasa yang kita miliki sekarang dalam hidup yang baru dengan genetika yang baru atau DNA yang baru yang ilahi adalah kita punya kuasa atau berkuasa mengalahkan maut. Yang kedua, Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, saya paling senang kalau firman itu di dalam Yesus, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat apa? Bersama-sama dengan Dia di surga. Hah? Kita sudah diberi kuasa, kemudian kita dikasih tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Berarti kalau saya lagi mau ngomong yang mudah dimengerti, secara fisik kita memang masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tetapi dengan iman secara rohani kita sudah berada di surga, duduk bersama dengan Dia. Beri kemuliaan betul. Ngerti nggak? Bisa ngerti nggak sampai sini? Ya. Jadi saudara harus lihat siapa saudara sekarang ini. Itu yang saya lakukan. Pokoknya kita harus yakin bahwa darah yang ada di dalam kita bukan darah orang tua kita, bukan darah nenek moyang, tapi darah Yesus yang ada di dalam kita. Darah Yesus ada dalam diri orang tua kita. Darah Yesus ada dalam oma opa kita. Dalam nama Yesus, percayakan itu. Amin. Ya, anak cucu kita punya darah Yesus. Hah? Amin. Senang apa enggak sih? Ini firman lu yang bicara. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Wow. Tuhan kita hebat ya. Tuhan perlu iman. Dia perlu kita percaya, itu saja yang Dia minta. Dia gak minta yang boten-boten. Dia minta kita yakin dan percaya apa yang Tuhan ngomong. The word of God. Perkataan Tuhan. Firman-Nya adalah perkataan Tuhan. Kalau kita dengar, kita percaya, kita simpan dalam hati, lalu kita melakukan firman Tuhan dengan benar, kita akan menikmati hasilnya. Kita akan melihat mujizat-mujizatnya tiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, yang kedua, kita boleh mendapatkan tempat sama-sama dengan Dia di surga. Bilang secara rohani. Dengan iman. Saya percaya bahwa saya sudah berada di surga bersama dengan Yesus Kristus. Hebat, di kemuliaan bagi. Saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, tiap hari saya hanya bisa bersuka cita dan bergembira. Saya nggak peduli dengan apapun, karena saya tahu semua ini adalah untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Ini hadiah yang paling besar Tuhan kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi secara rohani kita sudah ber-DNA atau bergenetika surga. Kita bersyukur ya. Dalam dunia roh kita sudah berada di surga. Kita sudah punya tempat kedudukan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Kita sudah punya kedudukan yang sama dengan Kristus. Oh, praise the Lord ya. Di mana Kristus duduk sekarang, di situ kita duduk bersama dengan Dia. Jadi belajar untuk melihat dengan iman ya. Dengan imanmu kau harus lihat bahwa engkau memang masih di dunia, tetapi engkau sudah ada bersama dengan Yesus di surga. Coba saudara imani mulai sekarang. Saudara akan nikmatin sukacita dan damai sejahtera. Semua ketakutan, kecemasan yang membuat saudara frustasi, stres, semua akan hilang, lenyap. Karena saudara tahu
bahwa saudara sudah ada bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, bahwa kita sudah diangkat dari kemuliaan sampai pada kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa kita akan jadi kepala bukan ekor, bahwa kita akan terus naik dan bukannya turun, dan kita akan terus di atas dan bukan di bawah. Tuhan berjanji, dan itu harus terjadi dengan semua anak-anak Tuhan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Ini luar biasa. Firman-Nya luar biasa, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya, Yesus, nama di atas segala nama. Dengar baik-baik. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ada amin? Amin. Dengar baik-baik. Kuasa dan kekuatan yang kita peroleh di dalam kehidupan yang baru dalam Kristus dengan DNA Kristus atau DNA ilahi. Yang ketiga adalah saudara harus tahu dulu bahwa hidup yang bergenetika ilahi atau hidupnya Yesus adalah hidup yang berkuasa di seluruh alam semesta. Ini saudara renungin dulu, bahwa hidupnya Yesus berkuasa di seluruh alam semesta. Saya kembalikan lagi, kalau hidup Yesus ada di dalam diri saudara, saudara punya kedudukan yang sama dengan Tuhan. Saudara punya darah Yesus. Saudara sudah punya kuasa. Saudara punya otoritas. Saudara dapat memerintah seluruh alam semesta ini. Bilang seluruh alam semesta. Berarti seluruh alam semesta ada di bawah kuasa kita. Amin. Hah? Termasuk COVID-19 nggak sih? Termasuk COVID-19? Hah? Termasuk COVID-19? Ada di bawah kuasa kita. Saya sangat membaca ayat ini, sangat terkagum-kagum sama Tuhan. Coba, nama Yesus yang diberikan kepada kita, nama Yesus sudah diberikan sama kita. Makanya saya ingatkan terus, kalau saudara nggak ngerti tentang nama Yesus, saudara ngomong nama Yesus nggak berhasil. Saudara harus ngerti bahwa nama Yesus sudah diberikan kepada saudara, dan di dalam nama itu ada kuasa atas seluruh alam semesta ini. Nama Yesus, nama yang besar, nama yang mulia, nama yang ajaib, nama yang agung, nama yang maha tinggi di atas segala-galanya. Nama itu sudah dimeteraikan atas hidup saudara dan saya. Bilang nama Yesus sudah dimeteraikan atas hidup saya. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, nama Yesus yang punya kuasa, dengan memiliki hidup Kristus di dalam hidup kita, dengan sendirinya kita punya akses untuk menggunakan nama Yesus. Tadi saya sudah bilang, ya kan? Kalau Yesus hidup di dalam kita,
kita bisa menggunakan nama Yesus dengan hormat, dengan memuliakan Dia, bukan dengan cara-cara yang tidak hormat. Jangan semua dalam nama Yesus tapi tidak menghormati Dia. Kita mau gunakan nama Yesus karena kita menghormati Dia, karena kita percaya kepada Dia, karena kita percaya kepada nama Yesus yang maha tinggi. Yang kasih Yesus nama di atas segala nama, bukan manusia. Yang kasih Yesus nama di atas segala nama itu Allah, yang maha kuasa atas langit dan bumi serta segala isi. Bukan sembarangan, bukan manusia, bukan presiden, bukan raja. Yang kasih Yesus nama di atas segala nama, dan nama itu sudah ada sama kita, sudah dimeteraikan atas hidup kita. Hormati Dia, hormatin firman-Nya, hormatin namanya, hormatin. Ya harus dihormatin dan dimuliakan, bukan sembarangan pakai darah Yesus, sembarangan pakai nama Yesus, sembarangan aja. Tapi kita harus ngerti, saudara yang dikasih Tuhan, nama di bawah kolong langit ini firman Tuhan katakan tidak ada nama lain. Nama apa yang buat saudara gentar? Coba. Nama apa? Nama kanker? Nama penyakit kanker? Nama apa lagi? Penyakit tumor? Nama penyakit ginjal? Nama apa lagi? Diabetes? Nama apa lagi yang membuat saudara takut? Yang membuat saudara gentar? Firman Tuhan katakan nama COVID-19. Nama apa yang buat saudara takut? Firman Tuhan, sebutkan nama apa saja di bawah kolong langit ini. Saya mau kasih tahu, firman Allah berkata, nama Yesus berada di atas segala nama. Nama Yesus di atas COVID-19, nama Yesus di atas penyakit kanker, nama Yesus di atas penyakit tumor, nama Yesus di atas penyakit diabetes, nama Yesus di atas penyakit paru-paru, nama Yesus di atas penyakit jantung, nama Yesus di atas penyakit darah tinggi, nama Yesus di atas penyakit darah rendah. Ora sikiana kasyadara manakase. Enggak ada kuasa yang bisa mengalahkan nama Yesus. Nama Yesus enggak ada. Ada enggak? Enggak ada. Semua ada di bawah nama Yesus. Ngerti enggak? Mengerti? Anak Tuhan Bukit Sion, putuskan semua perkataan negatif. Jangan lagi ngomong yang boten-boten. Saya paling enak dengernya. Kalau bahasa semua, bahasa yang halusnya muak. Jangan dikit-dikit, gue punya darah tinggi, gue punya darah rendah, gue punya diabetes, gue keturunan nenek moyang gue. Putus. Bilang saya putuskan sekarang. Dalam nama Yesus. Kok gak semua sih takut? Saya putuskan. Semua penyakit. Dalam nama Yesus. Itu dia. Jadi saudara jadi orang Kristen jalannya penuh sukacita, damai sejahtera. Ya. Jadi saudaraku, di dalam setiap orang percaya diberi kuasa, otoritas, diberi wewenang untuk menggunakan nama Yesus. Jadi kekuatan kuasa ilahi yang kita miliki sekarang adalah yang ketiga, kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua diajak Tuhan untuk mengimani hal ini dan mempergunakannya. Jangan cuma disimpan doang, tapi dipergunakan tentunya dengan iman percaya. Sebab itulah yang Tuhan mau. Mazmur 8 ayat yang ke-4-8. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?
namun engkau telah membuatnya apa? Hampir sama seperti dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi. Sampai mana sih? Sampai 8 ya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Jadi perhatikan, firman ini sebenarnya adalah untuk Yesus, tetapi juga diberikan kepada kita. Karena Yesus hidup di dalam kita, karena kita sudah memiliki kuasanya. Tuhan ingatkan kita bahwa segala yang di muka bumi, segala yang di langit, segala yang di atas bumi dan di kolong bumi, seluruh alam semesta ini ada di bawah kaki orang percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada di bawah kaki kita, saudara. Firman Tuhan, ya. Semua firman Tuhan katakan, ya, bahwa Tuhan telah membuat kita hampir sama dengan Dia dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat dan membuat kita berkuasa atas semuanya untuk Yesus dan untuk saudara dan saya, karena Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Roma 8 ayat 29. Kenapa firman Tuhan katakan seperti itu? Karena Tuhan mau, karena Tuhan sedang membuat supaya kita menjadi segambar dengan Allah, supaya kita menjadi serupa dengan Dia, supaya pada akhirnya kita menjadi sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna. Maka di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Oleh karena itu Allah turut bekerja. Dia melakukan segala sesuatu untuk kita supaya kita menjadi segambar, supaya kita menjadi serupa dengan Allah, dengan anaknya Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia harus turut bekerja supaya kita dibentuk. Oleh karena itu nasihat Tuhan yang terakhir, supaya kita jangan menyerah, supaya kita bertumbuh terus dan menjadi rupa gambar Allah. Itu yang Tuhan mau, ya. Dan Tuhan mau kita mengimani bahwa kita sudah memiliki kuasa untuk mengalahkan maut, kuasa duduk bersama dengan Tuhan di surga. Sekarang, bukan nanti, sekarang. Sekarang kita sudah ada bersama dengan, jangan tunggu-tunggu nanti sekarang. Sekarang saudara harus imani bahwa saudara sudah duduk bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Tuhan kata, di mana aku berada, di situ pun kamu harus ada. Kita bersyukur. Dan yang ketiga, kita punya kuasa untuk mempergunakan nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama di atas segala penyakit, nama di atas segala sesuatu. Dan semua itu sudah ditaruh di bawah kaki Yesus dan di bawah kaki saudara dan saya. Saudara, inilah kekuatan dan kuasa yang kita terima dari Tuhan ketika kita sudah lahir baru dalam Kristus, sudah memiliki DNA-nya Kristus, DNA ilahi. Kita bersyukur sama Tuhan. Jadi kita harus terus bertumbuh, artinya kita harus mau dibentuk, kita harus mau dimuridkan, kita harus mau terus dipulihkan sama Tuhan supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Saudara mau dibentuk? Saudara mau dipulihkan? Saudara mau dimuridkan? Oleh karena itu saudara harus benar-benar meresponi apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan katakan kepada kita sampai kita sempurna. Jangan anggap enteng pembentukan Tuhan. Jangan pernah anggap enteng sama Tuhan. Kita harus mulai serius dengan Tuhan karena waktunya sudah amat sangat singkat, saudara. Ya, jadi kita harus serius sama Tuhan. Biarkan dirimu dibentuk sama Tuhan. Biarkan dirimu dipulihkan. Saudara hanya tahu satu hal, bahwa saudara punya kuasa untuk mengalahkan maut. Saudara punya kuasa untuk duduk bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Dan saudara punya kuasa mempergunakan nama Yesus. Karena apa? Karena saudara adalah milik Kristus. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam diri saudara. Amin. Dan dialah yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini.
Oleh karena itu kita mau bersyukur dan bangga kepada Tuhan. Tim musik maju ke depan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Mohon pengampunan dari Tuhan. Kalau selama ini mungkin saudara kurang percaya pada firman-Nya, saudara mulai berbicara dengan perkataan-perkataan negatif, saudara tidak yakin sungguh akan firman-Nya. Mohon pengampunan sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan bagi keluargamu. Mohon belas kasihan Tuhan bagi umat di seluruh muka bumi ini yang sedang mengalami masalah bencana COVID-19, yang sedang mengalami kebangkrutan, yang sedang mengalami kesalahan, kegagalan, mengalami stres, frustasi, depresi, yang mengalami penyakit-penyakit yang kronis. bagi umatmu di seluruh muka bumi ini. Dengan api rohmu yang kudus terjadi pertobatan yang luar biasa, keselamatan bagi mereka yang harus diselamatkan. Benar Tuhan, api kemuliaan-Mu diturunkan atas Indonesia, atas seluruh umat-Mu Tuhan di Indonesia, agar mereka
dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau turunkan api kemuliaan bagi umat-Mu yang sakit, yang terkapar di ranjang orang sakit saat ini. Oh, ayo mari lebih banyak. Berikan perintah Tuhan, mereka dilepaskan dari segala kesakitan dan sakit penyakit. Berikan perintah-Mu Tuhan, kesembuhan dan pemulihan boleh terjadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang sakit saat ini Tuhan. Sakit dalam rumah tangga, sakit dalam keluarga, sakit dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, anak dan orang tua, sakit dalam usaha, sakit dalam pekerjaan, sakit dalam ekonomi mereka, keuangan finansial. Sakit, sakit, sakit Tuhan. Berikan perintah Bayomer, Elohim Bayani. Mereka disembuhkan, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, yang lemah dikuatkan. Jalan-jalan yang tertutup dibuka, dibuka, karena api kemuliaan Tuhan turun sekarang, hari ini, sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak. Semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini, di gereja, di rumah, dimanapun, biarlah mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka dijamah, dilawan. Mereka juga mendapatkan kekuatan ini, pengertian yang baru, hikmat yang baru, kehidupan yang baru dalam Kristus. Mereka juga memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah melakukannya bagi kita semua, dan kita sudah menerimanya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, arah kita seperti syukur buat hari ini Tuhan, buat ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kami semuanya sudah memperoleh berkat. Pesan firman-Mu begitu luar biasa hari ini Tuhan, mengingatkan kita bahwa DNA kita adalah DNA Kristus. Karena DNA kita adalah Kristus, oleh karena itu Tuhan Yesus, kepada jemaat Bukit Sion, perbuatan kita, kelakuan kita, tindakan kita harus seperti Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau terus tuntun kami supaya kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, dan DNA yang mengalir dalam tubuh kami dapat manfaatkan, kami dapat lakukan seturut dengan kehendak-Mu.
Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus tolong hamba-Mu, berikan hamba-Mu kesehatan. Apapun Tuhan Yesus yang hamba-Mu lakukan, biarlah semuanya mempermuliakan nama-Mu. Dan berkati keluarga besar hamba-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa menjadi kebutuhan, apa menjadi cita-cita dari hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan tambahkan berkat atas mereka. Dan buat jemaat-Mu Tuhan Yesus juga Engkau berkati mereka. Bagi mereka yang sakit saat ini, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah kerjakan dan Engkau sudah sembuhkan. Dan saat ini jemaat Tuhan yang mengalami letih lesu, beban berat, masalah, entah itu apapun, kami percaya Tuhan sudah beri jalan keluar. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Buat umat-Mu, buat jemaat-Mu yang ulang tahun juga Engkau berkati mereka. Buat jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini juga Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada. Ketika mereka malas Tuhan Yesus, Engkau ingatkan terus mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan yang terkasih, angkat kedua tangan sebagai tanda kerinduan untuk menerima berkat anugerah Tuhan. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kita sekalian